Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan acara tanya kesehatan pada hari ini. Semoga acara ini berjalan dengan lancar. Baik dokter, pada hari ini kita melaksanakan acara tanya kesehatan atau tanya dokter berkaitan dengan vertigo. Selama ini kita sering mendengar apa itu vertigo. Kadang-kadang kami sebagai masyarakat awam yang ngerti vertigo itu berputar-putar, pusing, tapi secara keseluruhan kami tidak mengerti apa itu vertigo. Mungkin masyarakat ingin mengetahui lebih banyak tentang vertigo. Nah, pada hari ini Dr. Faridah SPS konsultan, beliau adalah Kepala KSM atau Bagian Neurologi RSUD ZA, dan juga beliau adalah Ketua Perdosi Cabang Banda Aceh. Dr. Faridah pada kesempatan ini akan mengupas tuntas tentang vertigo. Apa itu vertigo? Apa gejalanya? Bagaimana mengatasinya? Nah, pada hari ini akan dikupas tuntas oleh dokter kita. Nah, pada hari ini, dokter, saya sebagai host akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada dokter tentang dan seputar vertigo. Baik dok, kita mulai. Dokter, pada kesempatan ini saya ingin bertanya tentang istilah dari vertigo itu dok. Apa yang dimaksud dengan vertigo? Silakan dokter. Terima kasih Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama di masa wabah ini. Izinkan saya menjelaskan sedikit, berbagi ilmu tentang vertigo ya, yang mungkin selama ini masyarakat sudah lebih mengenal, karena istilah vertigo ini sebenarnya bukan istilah yang baru, tapi sudah populer dari dulu. Cuma mungkin masih ada mispersepsi masing-masing orang tentang vertigo itu sendiri. Nah, maka kejadian vertigo ini pun cukup tinggi. Kenapa? Karena sebenarnya vertigo ini adalah suatu gejala, bukan suatu penyakit ya. Gejala. Jadi vertigo ini adalah gejala, di mana di sini ada perasaan pusing dengan sensasi seolah-olah berputar. Berputar itu baik sekelilingnya penderita, juga penderita merasa dirinya berputar. Jadi ada suatu mispersepsi ya, seolah-olah ada suatu yang bergerak seperti itu. Itu definisi yang true, yang sebenarnya tentang vertigo. Jadi ada gerakan yang berputar, tapi cuma seperti ilusi gerakan. Tapi seolah-olah penderitanya merasa seperti beneran, seperti itu. Nah, itu dulu yang harus kita pahami, pengertian tentang vertigo itu sendiri. Kenapa harus kita bedakan? Karena kadang-kadang orang mengatakan semua pusing itu adalah vertigo. Nah, di sini kita kendalanya adalah harus membedakan dengan istilah pusing. Kalau pusing itu istilahnya seperti hoyong, bisa sempoyongan, perasaan seperti mau jatuh, bahkan seperti kita saat berkendaraan mabuk seperti itu ya, kendaraan darat, laut, bahkan itu seperti mabuk darat, mabuk laut, itulah seperti pusing seperti itu. Bahkan juga di beberapa daerah ya, kalau pusing itu konotasinya eratnya sakit kepala. Jadi kalau ada pasien yang datang, itu harus kita tanyakan dulu, dia mengeluh pusing, ternyata yang maksud dia itu adalah sakit kepala, bukan vertigo, tapi dia menganggap dirinya itu vertigo. Jadi harus pertama-tama sekali kita memang harus menjelaskan bahwa pengertian vertigo itu sebenarnya seperti tadi ya. Begitu Bu Dewi. Baik dok, sekarang mungkin kita udah tahu ya beda vertigo dengan pusing-pusing biasa ya. Yang kedua yang ingin kami tanyakan, apakah ini suatu penyakit dok? Atau apa saja penyebabnya?
Jadi tadi sudah saya sebutkan di awal ya, ini adalah gejala suatu penyakit. Jadi kalau dinamakan gejala berarti ada gejala-gejala lainnya yang menyusul, yang melengkapi vertigo itu, ya. Adapun gejala-gejala yang lain, misalnya seperti selain dia merasa pusing, seolah-olah berputar sekelilingnya atau dia merasa berputar, ada juga disertai kadang rasa muntah, mual sampai muntah, berkeringat dingin, juga kadang-kadang juga merasa telinganya juga agak berdengung seperti itu. Jadi kalau kita lihat penyebab, maka sebenarnya vertigo ini adalah terjadi gangguan pada sistem keseimbangan tubuh manusia. Kita tahu keseimbangan tubuh itu ada yang berasal dari sistem saraf pusat dan saraf perifer. Nah, jadi pusat keseimbangan itu kalau di saraf perifer di vestibulum cochlearis itu di telinga bagian dalam, ya. Sedangkan di struktur saraf pusat itu bisa di cerebellum sampai ke otak besar. Jadi sangat kompleks keduanya. Jadi makanya sebelum kita tahu penyebabnya apakah ini dari saraf pusat atau dari memang pusat keseimbangan yang ada di telinga bagian dalam, maka kita biasanya bedain dulu jenis vertigonya. Jadi ada yang disebut dengan ini vertigo jenis perifer, ya. Jenis perifer ini memang rata-rata penyebabnya adalah adanya gangguan di pusat keseimbangan di telinga dalam kita. Jadi di dalam telinga kita tuh ada pusat keseimbangan namanya canalis semicircularis, itulah yang berperan. Nah, itu biasanya disebabkan kalau yang perifer ini banyak hal, bisa karena gangguan dalam telinga tengah, bisa juga karena faktor-faktor yang lain seperti itu. Jadi ada faktor-faktor nanti yang bisa menyebabkan munculnya vertigo perifer seperti penyakit gangguan pendengaran pada orang tua, penyakit hipertensi lama juga biasanya pada orang tua juga, itu bisa menimbulkan vertigo perifer. Di samping juga ada penyakit telinga seperti infeksi telinga tengah, itu juga bisa menimbulkan gejala vertigo yang perifer. Nah, saya bahas dulu ya Bu Dewi vertigo perifernya. Jadi vertigo perifer ini gejalanya biasanya lebih berat daripada vertigo sentral. Dia munculnya tiba-tiba, episodik, selama beberapa jam, tapi bisa berhenti. Jadi nggak terus-menerus. Tapi serangannya tuh berat. Bisa sampai selain pusing berputar, pasien ketakutan sampai tidak bisa membuka matanya, ya. Kemudian ada rasa mual sampai muntah, dan juga kadang-kadang dia merasakan seperti telinganya terasa berdengung, seperti itu. Bahkan terjadi gangguan pada saat perubahan posisinya, baik dari posisi duduk, berdiri, atau dari posisi tidur, duduk, itu terganggu. Jadi langsung muncul pusing berputarnya sehingga dia cenderung untuk menutup mata. Itu yang perifer. Dan perifer ini lebih berat, walaupun dia memang penyebabnya bukan saraf pusat, hanya saraf perifer, tapi serangannya lebih berat, tapi sebentar, tidak berlangsung lama. Itu dia kalau yang perifer. Kemudian kalau kita melihat lagi untuk yang vertigo jenis sentral, itu memang terjadinya kerusakannya di telinga saraf pusat. Penyebabnya bisa macam-macam, bisa karena stroke, ya, gangguan pembuluh darah otak di posterior, di belakang. Pembuluh darah posterior itu baik itu di otak kecil, ya, itu menyebabkan vertigo sentral. Nah, juga penyakit lain di saraf pusat seperti tumor otak, bisa juga karena infeksi. Jadi lebih kepada kelainan di sistem saraf pusat kita, itu yang vertigo sentral. Nah, untuk vertigo sentral ini walaupun gejalanya tidak berat seperti perifer, tapi dia terus-menerus tidak hilang-hilang. Dan kadang-kadang Bu Dewi, kalau vertigo sentral ini ada gejala yang lain seperti kelemahan anggota gerak sebelah sisi tubuh, ada merasakan pandangannya menjadi double, seperti itu. Jadi ada gejala-gejala lengkap
yang sesuai dengan penyakitnya, yaitu stroke. Kan kita bilang tadi memang ini gejala, jadi gejalanya mengarah ke stroke misalnya seperti itu. Itu yang vertigo sentral. Ya, baik dok. Berarti jenis vertigo berarti ada dua ya dokter ya, vertigo perifer sama vertigo sentral ya. Tapi sensasinya itu yang paling berat itu lebih ke vertigo perifer ya dok? Ya benar. Iya. Dari vertigo. Iya. Baik dok. Selanjutnya kalau vertigo itu yang kan ada dua macam nih dok. Yang perlu diwaspadai, kira-kira vertigo yang mana nih dok? Apa vertigo perifer? Apa vertigo sentral dok? Sebenarnya keduanya kita harus waspada ya. Kalau ada vertigo itu berarti itu kan gejala. Berarti waspada kita itu kita harus mencari penyebabnya kemana. Itu jangan dibiarkan dia berulang terus. Nah, namun yang paling sangat harus diwaspadai lagi di antara kedua itu adalah vertigo sentral. Karena vertigo sentral ini butuh waktu cepat, akut, harus segera dibawa ke rumah sakit karena ini mungkin ada sistem saraf pusat yang mengalami gangguan seperti tadi stroke, tumor otak atau infeksi. Nah itu yang harus diwaspadai kita. Jadi diharapkan kepada pasien-pasien yang memang selalu mengeluh seperti pusing tapi tidak begitu berputar, pusing seperti oyong, seperti itu terus menerus, tidak ada kurangnya, tidak ada perbaikan. Kita harapkan dia lebih aware sebelum muncul gejala yang lain seperti misalnya kepas, sebelah badannya, kelemahan anggota gerak, bahkan sampai nggak bisa menelan. Itu adalah gejala penyakit stroke semuanya. Jadi itulah yang harus dikatakan bahwa ini adalah gejala yang harus diwaspadai, terutama pada vertigo yang jenis sentral. Berarti dengan kata lain, vertigo sentral itu merupakan gejala-gejala dari stroke juga ya dok? Ya, sebagian gejala stroke dan juga yang lainnya yang terjadi karena adanya kelainan pada sistem saraf pusat kita. Baik dok, selanjutnya cara mengatasi serangan vertigo itu sendiri gimana caranya dok? Kalau misalnya ini kan lagi pandemi kayak gini, mungkin kalau kita merasakan serangan vertigo tersebut di rumah, jadi apa yang harus kita lakukan di rumah agar vertigo tersebut bisa teratasi? Mengatasi vertigo. Jadi memang sebenarnya vertigo perifer itu walaupun berat, kadang kita tidak merawat ya. Hanya sebentar serangannya tapi berat banget. Jadi pada saat muncul serangan vertigo itu, pada saat kita beraktivitas misalnya, kita langsung segera berhenti beraktivitasnya. Baik itu mau lagi jalan atau lagi berdiri, kita langsung duduk, mencari tempat yang aman ya. Kalau memang lebih nyaman kita menutup mata ya, menutup mata kita keduanya, maka kita tutup mata karena pada saat menutup mata itu biasanya gerakan berputar itu bisa agak berkurang. Jadi cari posisi yang aman, mata dipejamkan ya, tarik nafas dalam, jangan panik. Kenapa? Karena kepanikan justru akan memperberat berputarnya vertigo tadi. Nah, itu yang bisa kita lakukan, yang paling gampang ya. Setelah saat keadaan kembali stabil, yang tahu cuma kita pada saat stabil itu. Jadi pada saat stabil kira-kira waktu kita buka mata tidak berputar lagi, ya kita boleh duduk, mungkin bisa kalau memang tidak ada obat ya mungkin ya istirahat dulu ya. Tapi kalau memang ada obat-obat vertigo sebelumnya, mungkin itu bisa untuk membantu mengurangi gejala vertigo tadi. Nah, itu langkah yang mungkin bisa dilakukan oleh setiap orang di rumah. Itu. Yang penting jangan panik, duduk, jauhilah yang bahaya-bahaya seperti ya di dapur dan seperti api gitu ya. Jadi langsung duduk, istirahat sebentar, meremkan mata, tarik nafas dalam, minum segelas air putih juga memungkinkan untuk itu. Jadi diredakan dulu vertigonya. Nah, kalau gejalanya masih terus pusing, berputar terus, nggak ada sampai muntah ya, bahkan sampai muntah mungkin sampai keringat dingin. Nah itu kita baru mungkin bisa cari pertolongan ke dokter. Ya. Baik dok. Berarti dokter di saat kita merasakan serangan, berarti langkah-langkahnya memejamkan mata, tarik nafas dalam. Itu berapa lama kira-kira dok? Kita melakukan pejam mata, tarik nafas dalam.
berapa lama kira-kira durasinya, Dok? Durasi vertigo itu sebenarnya nggak begitu lama banget. Serangan yang beratnya itu sekitar 1 jam seperti itu. Jadi tergantung, biasanya masing-masing 1 jam sih, nggak ada yang lebih dari 3 jam, sebentar aja. Jadi pada saat itulah kita betul-betul mata kita itu kita pejamkan, kita istirahat. Ya kalau bisa duduk, kalau bisa tidur ya tidur. Tapi kadang tidur pun juga hati-hati karena perubahan posisi kepala itu juga membuat memicu terjadinya pusing berputar itu lagi. Jadi dia cari posisi yang posisi yang nyaman bagi setiap orang. Dia nyamannya misalnya miring ke kanan, ya kan? Tutup mata. Nah itu udah nyaman dia seperti itu, pertahankan aja seperti itu, Bu Dewi. Jangan dilawan, jangan dirubah posisinya sampai keadaan benar-benar aman dan terkendali. Yang kendalikan siapa? Dia sendiri. Dia yang tahu, oh ini udah aman kayaknya seperti ini. Ini seperti gempa berat loh. Ini udah nggak gempa lagi, skalanya udah kecil. Saya udah bisa buka mata perlahan-lahan. Jangan langsung aktivitas. Jangan langsung bangun, tapi pelan-pelan dulu dimobilisasi. Udah aman dikit, udah duduk terus langsung coba-coba berdiri. Jadi itu memang seperti latihan keseimbangan. Jadi Dok, kalau misalnya kita udah melakukan langkah pertama tersebut, tapi setelah 1 jam tidak ada perubahan, misal sementara di rumah nggak ada tuh persediaan obat vertigo, tapi tidak disertai muntah nih ceritanya. Jadi obat misalnya persediaan di rumah hanya sejenis paracetamol gitu, apakah itu boleh dikonsumsi, Dok? Saya rasa nggak ini ya, tidak harus mengkonsumsi obat. Minimal kadang-kadang disambung lagi dengan istirahat, tidur aja. Tidur dengan posisi yang nyaman, kayaknya sepertinya bisa mengurangi sedikit vertigonya itu, karena ketenangan kita juga akan membantu. Nah, memang nggak begitu hilang sempurna, Bu Dewi, kalau yang memang butuh bantuan. Kenapa? Kita masih agak terasa hoyong-hoyong dikit, tapi minimal kita tidak boleh mengkonsumsi obat yang di luar resepan dokter. Jadi ya tetap aja sorenya kita mencari bantuan untuk konsultasi, apa yang sebaiknya dilakukan agar tidak terulang lagi, karena vertigo ini bisa berulang. Ya, baik Dok. Selanjutnya Dok, apakah vertigo ini bisa dicegah, Dok? Ini misalnya kita belum merasakan nih, belum terdiagnosa nih kita menderita vertigo. Sebelum terdiagnosa, apakah bisa dicegah gitu? Jadi saya rasa tadi vertigo kan gejala berbagai penyakit, baik saraf pusat maupun saraf tinggi. Jadi sebenarnya pencegahannya adalah pencegahan secara umum juga terhadap penyakit yang lain. Seperti apa misalnya? Istirahat yang cukup, ya, tidur yang cukup, karena istirahat dan tidur yang cukup ini akan membantu tidak memicu terjadinya vertigo. Ya, kelelahan bisa memicu munculnya vertigo. Nah, yang kedua, hindari stres. Nah, stres pikiran juga bisa membuat memicu vertigo itu. Jadi siapapun bisa kena vertigo. Jadi vertigo ini nggak beda-beda umur. Nah, kemudian yang ketiga yang paling penting adalah karena dia juga punya faktor risiko lain seperti DM, hipertensi, misalnya kolesterol ya. Maka atur pola hidupnya, lifestyle-nya diatur, dibuat pola hidup yang sehat, baik dari pola makan, kebiasaan-kebiasaan lainnya itu dikendalikan, bahkan kalau perlu yang jelek dibuang, dikurangi. Jadi ubah pola hidup yang selama ini tidak sehat menjadi sehat, karena semua faktor itu akan berperan dalam munculnya vertigo, baik itu yang vertigo perifer maupun yang vertigo sentral. Berarti Dok, vertigo itu dicegah dengan 3 cara, yaitu istirahat yang cukup dan tidur yang cukup, menghindari stres, serta mengatur gaya hidup dan pola makan, ya Dok. Jadi ini kita kaitkan sedikit dengan masa-masa pandemi nih Dok. Ini kan agak susah kita menghindari stres nih Dok.
Ini sikit-sikit kita stres nih, sikit-sikit stres nih. jadi kalau misalnya di dalam badan kita memang udah ada vertigo nih dok. Gimana sih kiat-kiatnya nih dok? Sebenarnya sih semua manusia itu punya stres, tapi tingkat pengelolaannya aja yang beda ya. Jadi kita harus mengelola stres kita itu dengan baik sekali, apalagi di masa seperti ini ya. Apalagi kita tenaga medis ya, mungkin ya yang paling besar stresnya daripada masyarakat umum selama ini. Jadi ya kita mengatasi stres itu ya tentu saja dengan kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat, samping waktu istirahat kita yang cukup. Nah, istirahat kita yang cukup, tidur kita juga yang cukup, karena tidur juga bisa menurunkan daya tahan tubuh. Jadi kita atur lagi pola hidup kita yang memang tidak membuat imun kita drop. Nah, itu seperti itu. Dan juga kita kurangi stres, karena kita juga sebagai orang Muslim, jadi ya memang sebenarnya harus selalu perkuat doa ya, sampai ikhtiar yang maksimal ya. Kita selalu berdoa, mohon perlindungan, dan kemudian serahkan biar Allah yang mengatur semuanya. Jadi kalau seperti itu ya mungkin bisa sedikit mengurangi stres kita, Bu Dewi. Ya, baik dok. Terima kasih banyak dok ya. Ini banyak kali ilmu yang kita dapat sekitar vertigo dari dokter. Ini yang terakhir dok, saya mau tanya, kira-kira persediaan obat-obatan di rumah, obat-obat ringan yang untuk antisipasi kita sementara di rumah gitu. Kira-kira persediaan obat apa aja yang harus kita sediakan, atau vitamin-vitamin apa yang kita sediakan di rumah gitu dok? Maksudnya ini obat untuk vertigo atau ya, untuk penyakit? Lebih ke vertigonya dok, lebih ke nyeri kepalanya. Biasanya dokter memberikan obat ya, saya memberikan obat anti vertigo ya. Sebenarnya ini obat simptomatik sih, Bu Dewi, karena sebenarnya bisa kita cegah, bisa kita atasi ya kalau udah berat. Jadi penyebabnya yang penting kita cari. Kalau memang telinganya bermasalah, ada infeksi ya kita atasi. Walaupun ada yang lain ya kita perbaiki. Nah, walaupun ada obat-obat yang diresepkan, biasanya obat-obat golongan obat anti vertigo seperti obat-obat untuk hampir mirip sih obat-obat yang kita gunakan pada saat kita mabuk kendaraan gitu ya. Pernah dengar Dramamine atau Antimo, itulah. Terus itu yang paling generik, yang paling mungkin bisa didapat dimanapun. Itu bisa membantu sebentar. Nah, untuk yang lain mungkin lebih pada obat-obat saraf neuroprotektor yang mungkin tidak bisa juga dibeli bebas, itu Bu Dewi. Ya. Baiklah dokter, kita sudah mengupas banyak tentang vertigo, tapi ada baiknya kami mohon kepada dokter untuk bisa menyimpulkan tentang waspada vertigo. Jadi bisa disimpulkan secara keseluruhan. Baik, kami persilakan dok. Vertigo adalah suatu gejala, dan gejala ini merupakan bagian dari suatu penyakit. Jadi vertigo ini harus diwaspadai. Kenapa? Harus diketahui apa penyebabnya. Sehingga apabila diketahui penyebabnya, maka akan didapatkan di tata laksana yang lebih tepat dan akurat. Nah, vertigo bisa mengenai siapa saja. Vertigo ini juga bisa berulang, ya. Dan kemudian vertigo ini juga bisa kita cegah sebenarnya dengan mengatur pola hidup yang baik, istirahat yang cukup, kurangi stres. Seperti itu, Bu Dewi. Baik dokter, terima kasih. Ini kesimpulannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.